Wakhtaran Nawawiyyu adamal karahati mutlaqan. Sedangkan pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi tentang penggunaan air musyammas adalah tidak makruh secara mutlak. Karena beliau berargumentasi bahwa hadis yang mengatakan air musyammas makruh adalah hadis dhaif, yaitu ketika Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Fathul Qarib. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian taharah dan macam-macam air yang boleh dan yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Silahkan simak kajian ini dengan baik dan jangan lupa share kajian ini kepada orang lain agar menjadi amal jariyah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, langsung saja kita ke bagian naskah kitab ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Kitabu Ahkami Taharati, bab tentang hukum-hukum taharah. Wal kitabu lughatan masdarun bima'na ad-dhammi wal jam'i. Kitab adalah bentuk masdar yang menurut bahasa artinya mengumpulkan dan menyatukan. Wastilahan ismun li jinsin minal ahkami. Sedangkan menurut istilah, kitab adalah nama untuk satu jenis pembahasan hukum. Ammal babu fasmun li naw'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Adapun bab adalah nama untuk rincian yang terdapat dalam pembahasan tersebut. Ini berkaitan dengan sistematika penulisan kitab ini, yaitu ada istilah kitab, bab, dan juga ada istilah fasal. Kalau dalam buku-buku berbahasa Indonesia, kita mengenal istilah bab dan subbab. Berikutnya, apa itu taharah? Wa taharatu bi fathhi ta'i lughatan an-nadhafatu. Taharah dengan huruf ta yang berharokat fathah menurut bahasa artinya bersih atau suci. Wa amma syar'an fa fiha tafasiru katsiratun. Sedangkan menurut istilah syara', taharah memiliki beberapa pengertian. Minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bihi sholatu. Di antara pengertian taharah adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan diperbolehkan melakukan salat. Ai min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Yang termasuk taharah adalah berwudu, mandi besar, bertayammum, dan menghilangkan najis. Amma tuharatu bin dhammi fasmun li baqiyatil ma'i. Adapun tuharah dengan huruf ta yang berharokat dhammah adalah nama untuk sisa air yang digunakan bersuci. Istilah lainnya yaitu at-tahur, yakni nama untuk sesuatu yang digunakan untuk bersuci. Ada juga istilah lainnya yaitu at-tiharah, yakni nama untuk sesuatu yang disandarkan pada air. Misalnya air sidar, air mawar, atau yang lainnya. Jadi apa itu taharah? Sederhananya taharah itu bersuci, yaitu berwudu, bertayammum, mandi besar, dan menghilangkan najis jika ada najisnya. Itu semua namanya taharah.
yaitu perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan hadas dan najis. Apa itu hadas? Hadas adalah hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Hadas terbagi menjadi dua macam. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas kecil contohnya adalah buang air kecil, buang air besar, kentut. Itu contoh dari hadas kecil. Cara menghilangkan hadas kecil adalah dengan cara berwudu atau bertayamum jika tidak ada air. Kemudian, selain hadas kecil, ada juga namanya hadas besar. Contoh hadas besar adalah mimpi basah bagi laki-laki, keluar darah haid dan nifas untuk perempuan. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan cara mandi besar atau mandi junub. Adapun untuk menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan tempat adalah dengan cara membasuhnya dengan air hingga najis itu hilang. Seseorang yang telah melakukan taharah atau bersuci, maka hadas dan najisnya sudah hilang, sehingga boleh melakukan sholat. Berikutnya adalah macam-macam air. Walamma kanal ma'u alatan lil-taharati, istadradal musannifu li'anwa'il miyahi. Tatkala air menjadi sarana untuk bersuci, maka musannif menyisipkan pembahasan macam-macam air. Faqala al-miyahul lati yajuzu ay yasihut tadhiru biha sab'u miyahin. Musannif mengatakan air yang boleh, yakni air yang sah digunakan untuk bersuci, ada 7 macam. Ma'us sama'i ay an-nazilu minha wa huwal mataru. Pertama adalah air langit, yakni air yang turun dari langit, yaitu air hujan. Air hujan termasuk air yang sah digunakan untuk bersuci, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat 11. Wa ma'ul bahri ay al-milhu. Yang kedua adalah air laut, yakni air asin. Air laut sah digunakan untuk bersuci. Hal tersebut sebagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang air laut. Maka beliau menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci dan halal bangkainya. Hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Wa ma'un nahri ay al-hulwu. Yang ketiga adalah air sungai, yakni air tawar. Air sungai juga termasuk air yang sah digunakan untuk bersuci. Karena air sungai berasal dari air hujan dan dari mata air yang mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Wa ma'ul bi'ri, wa ma'ul aini, wa ma'ul thalji, wa ma'ul baradi. Yang keempat adalah air sumur. Yang kelima adalah air dari mata air. Yang keenam adalah air salju. Dan yang ketujuh adalah air barad atau air hujan es. Air sumur termasuk air yang sah digunakan untuk bersuci. Hal tersebut sebagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang air sumur Budha'ah. Kemudian beliau menjawab, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci dan menyucikan. Tidak satu pun benda yang dapat menajiskan air itu. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian, air dari mata air juga sama. Dapat digunakan untuk bersuci. Air tersebut berasal dari dalam tanah
dan juga berasal dari air hujan atau lelehan salju yang meresap ke dalam tanah. Kemudian air tersebut keluar melalui retakan atau celah di dalam tanah. Air itulah yang disebut dengan air dari mata air. Selanjutnya adalah air salju, yaitu air yang turun dari langit dalam keadaan cair, lalu membeku di atas tanah karena cuaca yang sangat dingin. Air salju ini hanya ditemukan di wilayah-wilayah dingin seperti Syam, yakni Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina, dan juga negara-negara lain yang beriklim subtropis. Salju bisa digunakan untuk bersuci jika sudah mencair. Namun, bila salju masih padat, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang terakhir adalah air barad atau air hujan es, yaitu air yang turun dari langit dalam kondisi beku atau mengeras yang bentuknya seperti kerikil-kerikil kecil, lalu mencair di atas tanah. Air ini bisa ditemukan di kota Mekah. وَيَجْمَعُ هَذِهِ الْمِيَاهَ السَّبْعَةَ قَوْلُكَ مَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ نَبَعَ مِنَ الْأَرْضِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ مِنْ أَصْلِ الْخِلْقَةِ. Dan ketujuh air tersebut dapat disimpulkan bahwa air yang sah digunakan untuk bersuci adalah air yang turun dari langit dan air yang bersumber dari bumi dengan sifat air yang sesuai dengan aslinya. Air yang turun dari langit yaitu air hujan, air salju, dan air barad atau air hujan es. Sedangkan air yang bersumber dari bumi yaitu air laut, air sungai, air sumur, dan air dari mata air. Selanjutnya adalah pembagian air. Tsummal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air terbagi menjadi 4 jenis. Ahaduha tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin isti'maluhu wa huwal ma'ul mutlaqu an qaidin lazimin. Pertama adalah air mutlak, yaitu air yang suci zatnya dan bisa digunakan untuk menyucikan benda lain serta tidak makruh digunakan. Air mutlak di sini maksudnya adalah air yang terbebas dari benda yang mengikat sifat air. Fala yadurrul qaidul munfakku kama il-bi'ri fi kaunihi mutlaqan. Oleh karena itu, benda yang tidak mengikat sifat air maka tidak apa-apa. Seperti air sumur yang keadaannya masih sebagai air mutlak. Jenis air yang pertama adalah air mutlak, yaitu air yang suci dan menyucikan. Air ini bisa digunakan untuk bersuci, yakni untuk menghilangkan hadas dan najis. Contoh air mutlak yaitu 7 macam air yang tadi sudah dijelaskan, yakni air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air dari mata air, air salju, dan air barad atau air hujan es. Selain itu ada juga air waduk, air danau, dan air mineral. Dengan kata lain, air mutlak adalah air yang masih murni, yang belum tercampur apa-apa. Adapun air dari pohon seperti air kelapa, air tebu, air nira, maka termasuk air yang suci tetapi tidak menyucikan. Maksudnya adalah air tersebut boleh diminum tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, baik untuk berwudu, mandi besar, ataupun menghilangkan najis. Wathani tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu fil badani la fil thawbi wa huwal ma'ul musyammasu. Yang kedua adalah air musyammas, yaitu air yang suci menyucikan
tetapi makruh digunakan pada badan dan tidak apa-apa digunakan pada pakaian. Ai al-musakhkhanu bi ta'thiri syamsi fihi. Air musyammas di sini maksudnya adalah air yang dipanaskan dengan sinar matahari. Wa innama yukrahu syar'an biqutrin harin fi ina'in muntabi'in. Air ini hanya makruh menurut syara ketika berada di negeri yang sangat panas di dalam wadah logam. Jadi yang dimaksud dengan air musyammas adalah air yang dipanaskan dengan sinar matahari di negeri yang sangat panas dan air tersebut berada di dalam wadah logam seperti seng, aluminium, besi, atau tembaga. Air ini makruh digunakan karena wadah logam tersebut mengandung karat, sehingga air yang ada di dalamnya jika mengenai badan dikhawatirkan bisa menimbulkan penyakit kusta. Meskipun demikian, air ini boleh digunakan untuk mencuci pakaian, wadah, dan yang lainnya. Air musyammas ini makruh digunakan untuk bersuci jika sengaja dipanaskan dengan sinar matahari. Tetapi jika panas dengan sendirinya, maka tidak makruh. Seperti misalnya air di dalam kolam penampungan atau air sungai yang terpapar sinar matahari, maka tidak makruh digunakan untuk bersuci. Bersuci menggunakan air musyammas hukumnya makruh, namun bisa tetap menghilangkan hadas karena air musyammas ini masih termasuk air yang suci dan menyucikan. Hanya saja makruh digunakan untuk bersuci. Illa ina'an naqdaini li sifai jauharihima. Kecuali wadah emas dan perak. Karena wadah berbahan emas dan perak bersih dari karat. Air musyammas yang terdapat dalam wadah emas dan perak tidak makruh digunakan untuk bersuci. Namun, penggunaan wadah emas dan perak hukumnya haram. Wa idza baruda zalatil karahatu. Dan jika air musyammas menjadi dingin, maka hilang kemakruhannya. Wakhtaran Nawawiyyu adamal karahati mutlaqan. Sedangkan pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi tentang penggunaan air musyammas adalah tidak makruh secara mutlak. Karena beliau berargumentasi bahwa hadis yang mengatakan air musyammas makruh adalah hadis dhaif, yaitu ketika Aisyah radhiyallahu anha memanaskan air dengan matahari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taf'ali ya Humaira fa innahu yurithul baras." Wahai perempuan yang pipinya kemerah-merahan, janganlah kau lakukan itu karena hal itu bisa menyebabkan kusta. Hadis riwayat At-Tabrani. Adapun air hangat yang dimasak dengan api maka boleh digunakan untuk bersuci. Misalnya karena suhu air yang sangat dingin atau kondisi tubuh dalam keadaan sakit, maka penggunaan air hangat diperbolehkan. Karena air yang dimasak dengan api dapat menghilangkan karat logam. Hal tersebut berbeda dengan air musyammas. Wa yukrahu aidan syadidus sukhunati wal burudati. Dan dimakruhkan juga menggunakan air yang terlalu panas dan terlalu dingin. Alasannya adalah karena air tersebut dapat menghalangi penyempurnaan bersuci dan khawatir membahayakan penggunanya. Oleh karena itu, air yang sangat panas boleh dicampur dengan air dingin, ataupun sebaliknya, air yang sangat dingin boleh dicampur dengan air panas. Dengan catatan, air yang bercampur tersebut sama-sama air mutlak. Atau boleh juga air tersebut dibiarkan tanpa dicampur dan ditunggu
sampai suhu air bisa digunakan untuk bersuci. Wal qismu tsalitsu tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwal ma'ul musta'malu fi raf'i hadatsin aw izalati najasin in lam yataghayyar wa lam yazid waznuhu ba'da infisalihi amma kana ba'da i'tibari miqdari ma yatasharrabuhul maghsulu minal ma'i. Yang ketiga adalah air musta'mal, yaitu air yang suci zatnya tetapi tidak bisa digunakan untuk menyucikan benda lain. Air musta'mal di sini maksudnya adalah air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Jika air tersebut tidak berubah sifat dan tidak bertambah volumenya setelah memperkirakan air yang terserap pada benda yang dibasuh. Air musta'mal adalah air bekas berwudu, mandi besar, dan air bekas menghilangkan najis. Adapun air bekas berwudu yang termasuk air musta'mal adalah air bekas membasuh basuhan yang wajib, yaitu basuhan pertama. Sehingga pada basuhan kedua dan ketiga tidak termasuk air musta'mal. Air musta'mal ini tidak bisa digunakan untuk bersuci karena termasuk air yang suci tetapi tidak menyucikan, kecuali setelah air tersebut dikumpulkan hingga mencapai 2 kullah, maka air tersebut tidak lagi musta'mal, melainkan menjadi air mutlak. Air yang diambil dengan niat iktiraf atau dengan niat menciduk air dengan tangan, maka tidak termasuk air musta'mal. Begitupun air yang tersentuh anggota badan tanpa niat bersuci, maka tidak termasuk air musta'mal. Misalnya, air yang kita gunakan untuk berwudu, kemudian kita sentuh tanpa niat apa-apa, maka air tersebut tidak menjadi musta'mal. Wal mutaghayyiru ay wa min hadzal qismil ma'ul mutaghayyiru ahadu awsafihi bima ay bi syai'in khalatahu minat tahirati taghayyuran yamna'u itlaq qasmil ma'i alaihi. Adapun air mutaghayyir juga termasuk air yang suci tetapi tidak menyucikan, yaitu air yang berubah salah satu sifatnya karena tercampur oleh sesuatu yang suci dengan perubahan yang merusak kemutlakan nama air. Fa'innahu tahirun ghairu tahurin hisiyan kana taghayyuru au taqdiriyan. Maka sesungguhnya air mutaghayyir tersebut hukumnya suci tetapi tidak menyucikan, baik perubahannya jelas oleh panca indera ataupun berdasarkan perkiraan. Jadi, yang dimaksud dengan air mutaghayyir adalah air yang berubah salah satu sifatnya, baik warnanya, rasanya, ataupun baunya. Yang perubahan tersebut disebabkan karena tercampur dengan sesuatu yang suci, baik perubahan itu jelas oleh panca indera ataupun hanya perkiraan saja. Adapun contoh perubahan air yang jelas oleh panca indera adalah air yang dicampur dengan teh, maka disebut air teh. Air teh ini jelas terlihat perubahannya oleh mata kita, dan hukum air ini adalah air mutaghayyir atau air yang berubah. Air tersebut suci tetapi tidak menyucikan. Maksudnya tidak bisa digunakan untuk bersuci, baik untuk berwudu, mandi besar, maupun untuk menghilangkan najis. Contoh lainnya adalah air yang tercampur dengan deterjen untuk merendam pakaian. Air tersebut jelas air sabun atau air deterjen. Air tersebut tidak bisa menyucikan pakaian yang terkena najis karena termasuk air mutaghayyir. Oleh karena itu, cara yang benar
dalam mencuci pakaian adalah siapkan pakaian terlebih dahulu di ember ataupun di mesin cuci. Kemudian tuangkan air untuk merendamnya dan pastikan seluruh pakaian terendam dengan sempurna. Tunggu beberapa saat, setelah itu air tersebut dibuang, maka pakaian sudah menjadi suci. Kemudian lanjutkan mencuci pakaian dengan sabun atau deterjen hingga selesai. Jika kita melihat air yang berubah, tetapi tidak tahu kenapa air tersebut bisa berubah, maka air tersebut suci menyucikan dan boleh digunakan untuk bersuci. Karena bisa jadi air tersebut berubah karena terlalu lama di tempat itu. Ka'an ikhtalata bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi kama'il wardil munqati'ir raihati wal ma'il musta'mali. Seperti air yang tercampur dengan sesuatu yang sifatnya sama dengan air. Contohnya air mawar yang sudah tidak harum dan air musta'mal. Selanjutnya air yang berubah berdasarkan perkiraan. Contohnya adalah air mawar yang sudah tidak harum lagi. Sifatnya sama dengan air, yaitu sama-sama berwarna bening dan tidak berbau. Air mawar yang sudah tidak harum lagi, jika bercampur dengan air mutlak, maka air tersebut menjadi air mutaghayyir. Gambarannya adalah air mawar tersebut diumpamakan sebagai air teh. Sehingga jika dicampur dengan air mutlak dan berubah menjadi air teh, maka menjadi air mutaghayyir dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tetapi jika tidak berubah, maka tetap menjadi air mutlak. Demikian juga air musta'mal. Jika bercampur dengan air mutlak, maka air tersebut dihukumi air mutaghayyir. Gambarannya sama, yaitu air musta'mal diumpamakan sebagai air teh dan dicampur dengan air mutlak. Jika air tersebut berubah, maka termasuk air mutaghayyir. Tetapi jika tidak berubah, maka tetap menjadi air mutlak. Perubahan air berdasarkan perkiraan hanya berlaku pada air yang kurang dari 2 kullah. Sedangkan air yang 2 kullah atau lebih, maka pengiraan ini tidak berlaku lagi. Karena air tersebut sudah dianggap suci menyucikan dan bisa digunakan untuk bersuci. Adapun mengira-ngira di sini hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi, jika seseorang langsung menggunakan air yang tercampur dengan air musta'mal untuk bersuci, tanpa terlebih dahulu mengira-ngirakan, maka tidak apa-apa. Karena hakikatnya ia dalam keadaan ragu tentang perubahan air tersebut. Sedangkan hukum asalnya adalah air tersebut tidak berubah. Fa'in lam yamna' itlaq qasmil ma'i alaihi bi an kana taghayyuruhu bil-dhahiri yasiran aw bima yuwafiqul ma'a wa qaddira mukhalifan wa lam yataghayyar fala yaslubu tahuriyatahu fahuwa mutahhirun li ghairihi. Maka jika perubahan tersebut tidak sampai merusak kemutlakan nama air, misalkan perubahan air yang disebabkan bercampur dengan benda suci yang sedikit atau bercampur dengan sesuatu yang sifatnya sama dengan air dan diperkirakan air tersebut berubah tetapi tidak berubah sehingga tidak merusak kesucian air, maka air tersebut dapat digunakan menyucikan benda lain. Misalnya air yang terkena sedikit sabun, maka masih disebut air mutlak karena sabunnya sedikit, sehingga tidak disebut air sabun. Kecuali jika air tersebut terkena banyak sabun, sehingga disebut air sabun. Walaupun jumlah air sabun itu sebanyak 2 kullah, maka tetap disebut air mutaghayyir.
yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wahtaraza biqaulihi khalatahu 'anil tahiril mujawiri lahu fa innahu baqin ala dhahuriyatihi walau kana taghayyuru katsiran. Musannif mengecualikan perkataannya bercampurnya air dengan benda suci yang berdampingan dengannya atau tidak larut, maka air tersebut tetap suci menyucikan meskipun perubahannya banyak. Air yang bercampur dengan benda suci yang tidak bisa larut dalam air, maka air tersebut tidak termasuk air mutaghayyir dan bisa digunakan untuk bersuci walaupun perubahannya banyak. Contohnya adalah air yang bercampur dengan kayu, minyak, batu, daun-daunan, dan debu atau tanah, maka tetap suci menyucikan. Karena benda-benda tersebut tidak menyatu dengan air dan tidak larut dalam air. Jadi, kita boleh bersuci dengan air yang keruh karena debu atau tanah. Kita juga boleh bersuci dengan air yang berdampingan dengan kayu gaharu, walaupun air tersebut menjadi wangi. Karena yang menjadi patokan adalah kayunya yang tidak larut, bukan wanginya. Wa kadzal mutaghayyiru bi mukhalitin la yastaghnil ma'a anhu katinin wa tuhlubin wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi. Begitu juga jika air berubah karena bercampur dengan benda yang sulit terlepas dari air, seperti lumpur, ganggang, dan segala sesuatu yang berada di air dan aliran air. Jadi, air yang bercampur dengan lumpur, ganggang, atau apapun yang ada di air dan di aliran air, maka air tersebut tidak termasuk air mutaghayyir dan bisa digunakan untuk bersuci. Wal mutaghayyiru bi tuli mukthihi fa innahu tahurun. Dan air yang berubah karena terlalu lama diam di tempatnya, maka air tersebut suci menyucikan. Misalnya, air yang ada di penampungan air yang berubah menjadi keruh karena sudah terlalu lama di penampungan air, atau berubah karena ada lumut di situ, maka air tersebut tetap suci menyucikan. Wal qismur rabi'u ma'un najisun ay mutanajjisun. Yang keempat adalah air yang najis, yakni air yang kejatuhan najis. Wahwa qismani. Air ini terbagi menjadi dua macam. Ahaduhuma qalilun wahwa alladhi hallat fihi najasatun taghayyara am la wahwa ay wal halu annahu ma'un dunal qullataini. Pertama, air yang sedikit, yaitu air sedikit yang kejatuhan najis, baik berubah sifat ataupun tidak. Dan kondisi air tersebut kurang dari 2 kullah. Jadi, jika ada air kurang dari 2 kullah dan air tersebut kejatuhan najis, kemudian setelah diperhatikan air itu tetap jernih, tidak berbau, maka hukum air tersebut najis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wa yustathna min hadzal qismi al-maitatul lati la damalaha sa'ilun 'inda qatliha aw syaqqi 'udwin minha kadzubabi in lam tutrah fihi wa lam taghayyirhu. Adapun yang tidak termasuk air najis adalah bangkai yang darahnya tidak mengalir ketika disembelih atau dipotong anggota badannya, seperti lalat, jika tidak sengaja masuk ke dalam air dan tidak merubah sifat air. Wa kadzan najasatul lati la yudrikuha tarfu. Begitu pula najis yang tidak terlihat. Fakullun minhuma la yunajjisul ma'i'a. Maka dua hal tersebut tidak menajiskan air. Jadi, jika ada lalat masuk ke dalam air yang kurang dari 2 kullah, kemudian mati tenggelam,
maka air tersebut suci menyucikan jika airnya tidak berubah. Tetapi jika airnya berubah, maka air tersebut menjadi najis. Jika kita sengaja memasukkan bangkai lalat ke dalam air yang kurang dari 2 kullah, maka air tersebut menjadi najis. Tapi jika airnya 2 kullah dan tidak merubah sifat, maka air itu suci menyucikan. Jika airnya berubah sifat, maka airnya menjadi najis. Selain lalat, contoh lain dari hewan yang darahnya tidak mengalir ketika disembelih atau dipotong anggota badannya adalah semut, cicak, tawon, kutu, kalajengking, dan kecoa. Adapun najis yang tidak terlihat seperti setetes air kencing, setetes khamar, najis yang dibawa kaki lalat, maka najis-najis tersebut dimaafkan. Sehingga ketika air kejatuhan najis tersebut, maka air tersebut tidak najis. Wa yustathna aidan surun madhkuratun fil mabsuutati. Dan hal lainnya yang tidak termasuk najis adalah yang disebutkan dalam kitab-kitab yang luas pembahasannya. Wa asyara lil qismi tsani minal qismi rabi'i biqaulihi aw kana kathiran qullataini fa aktsara fataghayyara yasiran aw kathiran. Musannif memberi isyarat untuk bagian yang kedua yang termasuk air yang najis, yaitu air yang banyak, yakni 2 kullah, dan berubah sifat karena terkena najis, baik perubahannya sedikit ataupun banyak. Jadi, jika ada air sebanyak 2 kullah dan terkena najis atau kejatuhan najis, maka air tersebut menjadi najis jika terjadi perubahan pada airnya. Tetapi jika airnya tidak berubah, maka tidak najis. Jika ada air kejatuhan najis, tetapi kita ragu apakah air tersebut 2 kullah atau tidak, maka air tersebut hukumnya kurang dari 2 kullah dan air tersebut najis. Jika ada air tetapi kita ragu apakah air tersebut suci atau najis, maka hukum air tersebut adalah suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Karena hukum asal air adalah suci. Jika kita meyakini air yang statusnya suci, kemudian muncul keraguan tentang adanya najis pada air tersebut, maka air tersebut dihukumi suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Karena kita yakin bahwa air tersebut suci. Namun, jika kita meyakini bahwa air tersebut najis, kemudian muncul keraguan apakah air itu sudah menjadi suci atau belum, maka air tersebut najis. Karena kita yakin bahwa air tersebut adalah najis. Intinya adalah jika kita ragu tentang hukum air, apakah suci atau najis, maka dikembalikan kepada keyakinan kita tentang air tersebut atau hukum asal air tersebut. Jika kita yakin air tersebut suci, maka hukum air tersebut suci. Begitupun jika kita yakin air itu najis, maka air itu najis. Selanjutnya, berapa sebenarnya ukuran air 2 kullah? Wal qullatani 500 ritlin bil Baghdadi takriban fil as-sahhi fihima. Adapun ukuran 2 kullah adalah kurang lebih 500 ritel Baghdad menurut pendapat yang lebih sahih. Ukuran ritel adalah ukuran berat yang dipakai di Baghdad di masa lalu. Berapa ukuran 1 ritel Baghdad? Waritlul Baghdadiyu 'indan Nawawi mi'atun wa thamaniyatun wa ishruna dirhaman wa arba'atu asba'i dirhamin. Ukuran 1 ritel Baghdad menurut Imam An-Nawawi adalah 128,4/7 dirham. Menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama, ukuran 2 kullah adalah
kurang lebih 216 liter air. Bila kolam berbentuk kubus, maka ukurannya adalah panjang 60 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 60 cm. Sedangkan menurut Imam An-Nawawi, ukuran dua kullah adalah 174,58 liter air. Bila kolam tersebut berbentuk kubus, maka ukuran panjangnya adalah 55,9 cm, lebar 55,9 cm, dan tinggi 55,9 cm. Ada pula yang mengatakan bahwa ukuran dua kullah adalah 270 liter air. Wa tarakal musannifu qisman khamisan wa huwal ma'ul mutahhirul haramu kal wudu'i bima'in maghdubin aw musabbalin lisyurbi. Musannif tidak menjelaskan bagian yang kelima, yaitu air yang menyucikan tetapi haram digunakan. Contohnya adalah berwudu dengan air curian atau berwudu dengan air yang khusus disediakan untuk minum. Oleh karena itu, ketika kita hendak berwudu dan menemukan ada keran air milik orang lain, maka harus izin terlebih dahulu kepada pemiliknya agar penggunaan air tersebut tidak menjadi haram. Termasuk juga air yang disuguhkan untuk diminum, maka jangan digunakan untuk berwudu. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisati wa ma yatahuru minha biddibaghi wa ma la yatahuru. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kajian kita hari ini telah selesai. Tadi telah dibahas mengenai macam-macam air. Bahwasanya air terbagi menjadi 4. Yaitu yang pertama air mutlak. Air ini termasuk air yang suci menyucikan. Yaitu air yang sah digunakan untuk bersuci. Seperti air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air dari mata air, air salju, dan air barad atau air hujan es. Kemudian yang kedua adalah air musyammas, yaitu air yang dipanaskan dengan sinar matahari. Air ini makruh digunakan untuk bersuci. Kemudian yang ketiga adalah air musta'mal dan air mutaghayyir. Air musta'mal adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci. Sedangkan air mutaghayyir adalah air yang sudah berubah salah satu sifatnya, baik warnanya, rasanya, ataupun baunya. Kedua air ini termasuk air yang suci tetapi tidak menyucikan. Kemudian yang keempat adalah air mutanajjis, yaitu air yang kejatuhan najis. Air ini jelas tidak bisa digunakan untuk bersuci dan tidak bisa digunakan untuk mencuci pakaian dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat dipahami dengan baik. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya masih tentang thaharah, tetapi yang berkaitan dengan menyamak kulit hewan, penggunaan wadah yang boleh dan yang tidak boleh, dan pembahasan tentang siwak. Oleh karena itu, mari kita akhiri pembahasan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.